Oke, teman-teman, kita mulai dari awal ya. Kalau misalkan sekali lagi eh, menjawab soal hitungan, yang pertama kalian lakukan adalah identifikasi soalnya ya. Di situ ada data tahun, USB dan micro SD. Nah, kalau misalkan ada begitu, terus kita fokusnya ke pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya adalah di situ kita mencari data peramalan untuk micro SD saja. Berarti yang kita lihat hanya data micro SD saja. USB tidak usah kalian lihat. Lalu yang kedua yang ditanyakan adalah memakai metode moving average. Oke, moving average. Jadi fokusnya make rumus moving average saja. Lalu di pertanyaan ditanya lagi harus mendata semua tahun. Jadi yang harus teman-teman kerjakan adalah mengerjakan semua tahun. Ya, semua tahun. Yang keempat yang ditanyakan adalah per 5 tahunan. Berarti kita pakai N yang 5 tahunan. Oke. Nah, 5 tahunan ini di sini ada data dari 2015 sampai 2021. Jadi hitung dari atas nih ya. Ada 975, 124,8 1.248.000 sampai ke data tahun 2019 ya. 1 2 3 4 5. Oke, 5 data. Lalu kita lihat rumus ya. Lihat rumus ya, moving average adalah sigma periode itu ya. Ya. Jadi tahun 2015 ditambahin sampai tahun 2019 untuk kita ramal MA-nya tahun 2020 ya. Jadi ini ditambahin data micro SD ini sampai tahun 2019 ya, 2015 sampai 2019, tambahin sigma-nya dibagi N. N-nya berapa, Pak? N-nya dari pertanyaan ya. N-nya 5 tahunan. Kalau misalnya N-nya ditanya 3 tahun ya berarti 3 tahun ya. Terus ngitungnya mulainya dari 2018 peramalannya gitu. Karena ini ditanya 5 tahunan, jadi N-nya 5 tahun. Oke, hasilnya untuk tahun 2020 adalah 1.156.500. Oke. Ada yang benar ngerjainnya? Ada yang benar? Benar, Pak. Oke, benar ya. Begitupun tahun 2021. Nah, tetapi tahun 2021 kita mulai menghitungnya dari tahun 2016. Kenapa, Pak? Karena ini moving average, ya, rata-rata bergerak. Ada pergerakan gitu. Terus 5 tahunan, ya berarti tahun 2016 nih kita mulainya ya. Jadi tahun 2016 sampai tahun 2020 kita ngitung untuk meramalkan di tahun 2021 ya. Jadi segini seperti ini ya. 2016 sampai tahun 2020 ditambahin semuanya dibagi 5. 5 itu N-nya tadi ya. Hasilnya adalah 1.321.500. Oke. Tahap selanjutnya kita meramal tahun yang ditanyakan ya. Tahun 2022. Oke, tahun 2022 berarti kita mulai meramalnya dari tahun 2017 ya. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ini kita tambahin ya. Kita tambahin dibagi 5. Hasil peramalannya, data penjualannya itu adalah 1.266.900. Hasilnya 2022. Siapa yang benar di tahun 2002 hasilnya 1.266.900? Ada yang benar? Ini beberapa Saya benar, Pak. benar ya, beberapa Benar, benar ya. Sudah mengerti nih moving average-nya ya. Terus tapi lagi-lagi ya, ada yang menjawab hanya
peramalan 2022-nya saja ya. Sementara yang ditanyakan adalah semua tahun gitu. Nah, kalau misalnya kalian menjawab seperti itu saja ya benar. Cuman nggak ada dasar gitu ya. Dasar peramalannya dari tahun berapa nih? MA-nya mau berapa? Datanya mana? Nanti begitu ntar ditanyainnya gitu ya. Nah, berlanjut nih ya. Kita tahun 2002 sudah. 2022 sudah nih. Kita tahu. Lalu ditanyakan lagi nanti sama atasan. Ini kesalahannya berapa persen kamu gitu ya. Nah, untuk mencari kesalahan error itu kita make yang namanya deviation ya, mean deviation, terus mean standard error sama mean percentage error ya. Nah, ini ya. Ini kalian udah tahu caranya kemarin sudah ya? Gampang kan? Mudah? Mudah nggak? Atau kalian nggak merhatiin nih? Ya, ini untuk mencari kesalahan error. Caranya gimana Pak? Kesalahan error. Kita buat tabel lagi. Ya, kita buat tabel lagi. Terus nanti kalian lihat. Ya, identifikasi lagi. Rumusnya MAD itu apa sih? Rumusnya MSE itu apa sih? Rumusnya MAPE itu apa sih? Terus apa saja yang belum ada gitu ya. Oh, rumusnya MAD itu data aktual ya. Ini A itu maksudnya aktual. Ini masih terlihat belum nih? Ini saya apa? Slide saya masih ada belum? Masih ada slide-nya? Terlihat, Pak. Oke ya, kita lihat di kolom D ini ya. Ya, lihat ini Masih ada. ya. Kolom D ini A diambil F. Nah, rumusnya si MAD itu adalah A diambil F, dimutlakan gitu ya. A diambil F dibagi N. Oke. Nah, kita lihat di sini data aktual, data faktual atau data sebenarnya diambil data forecast. Data forecast itu yang mana, Pak? Yang ada di moving average. Itu namanya data forecast ya. Nah, ini karena ini 0, di sini 0 semuanya ya, kita nggak perlu gitu ya. Kita nggak perlu memasukkan data ini gitu ya. Kalau sudah 0 ya sudah, ngapain? Ya. Nah, tapi kita memulainya dari tahun 2020. Oke. Nah, A diambil F berarti 1.800.000 diambil 1.156.500. Hasilnya adalah 643.500. Lalu tahun 2021 pun sama, 975.000 diambil 1.321.500. Hasilnya minus 346.500. Nah, untuk mencari MAD kita harus memutlakan data minus ini gitu ya. Jadi tinggal dirubah nih. Yang minus-minus di kolom D ntar dirubah menjadi positif semua. Ya, jadi A minus F mutlak. Oke, itu kita akan mencari MAD-nya ya. MAD di sini baru terlihat datanya nih, data aktual diambil data forecast-nya. Oke. Terus kita nyari dulu nih ya. Untuk MSE-nya. Kalau MSE-nya adalah data aktual, data sebenarnya dikalikan ya. Ya, dikalikan F, dikuadratkan. Oke. Jadi hasil ini nih. Hasil yang di sini kita kuadratkan ya. Hasil ini kita kuadratkan. Oke, hasil AF mutlak ini kita kuadratkan langsung. Nah, hasilnya nih panjang nih ya. Panjang. Ya pokoknya hasilnya ini gitu ya. Kalau kalian ngitung silakan dihitung. 643.500 dikuadratkan ya. 643.500 dikali 643.500. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu yang keduanya pun sama ya. Kolom yang 2021 dikuadratkan jadinya segini. Oke. Nah, untuk MAP gimana MAP? Nah, kalau MAP rumusnya adalah A minus F mutlak dibagi aktual dikali 100% gitu ya. 100%. Karena kita nyari persentase. Oke. Nah, AF mutlak ini kan kita udah tahu nih dari sini ya.
Makanya butuh dibuat tabel gitu ya, biar kita mudah gitu dalam menghitungnya. Ini AF mutlak udah tahu. Dibagi aktual. Aktualnya berarti ini ya. Ini aktualnya tahun 2020. Jadi 643.500 dibagi 1.800.000. Baru dikali 100. Hasilnya adalah 35,75%. Oke. Yang 2021 pun sama. AF mutlak 346.500 dibagi 975.000 dikali 100 ya. Ini juga 35,5384. Lalu kan itu rumus MAD, MSE sama MAPE itu adalah sigma. Makanya kita harus nyari sigmanya ya. Ini baru satuannya nih, belum tambahan semuanya. Makanya kita nyari sigmanya. Ya, sigma MAD adalah ini ditambah ini ya. Jadi kalau nanti datanya ini ada banyak, ya berarti semua ditambahin. Oke? Itu sigma ya, jumlah semua. Begitupun dengan MSE, ini sigma semua ya. Kita dapetin segini, begitupun di G ya, di AF mutlak ini di MAPE kita dapetin segini. Oke. Lalu untuk mencari MAD itu kan dibagi N ya. Sigma hasil penjumlahan semuanya itu dibagi N. Lalu N-nya berapa, Pak? Tadi N-nya 5, Pak. Nah, kalau sekarang N-nya untuk MAD berapa, Pak? Karena datanya ada dua saja ya, 2020 dan 2021, itu kita nggak pakai N5 ya. Tetapi kita pakai N-nya sama dengan 2 ya. Nah, jadi kalau kita mencari MAD adalah sigma yang ini 990.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 495.000. Lalu MSE-nya juga sama ya. Sigma ini nih 5,3 sekian gitu ya. Ini dibagi 2 juga. Hasilnya segini. Oke, begitupun sama dengan AF mutlak ini ya. Hasilnya adalah 35,644 ya. Sigma ini 71 ini dibagi 2. Nah, jadi kalian bisa menentukan nih kesalahan errornya ya. Persentasenya adalah 35,644, berarti 35% nih. Wah, sangat besar ya. Jadi ini data ini harus kalian update lagi karena begitu besar biasnya. Oke, 35% itu besar. Makin rendah, seperti yang saya bilang kemarin, makin rendah hasil kesalahan errornya, data itu semakin baik. Misalnya data kesalahan errornya 2% saja, 3% saja gitu ya, 10%, ya itu semakin baik. Kalau 35% ya berarti kalian harus mendata lagi ya, harus meramal lagi, entah itu pakai moving average yang 2 tahunan, 3 tahunan gitu ya, atau pakai exponential smoothing dan lainnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Paham ya? Pak, yang Belum ada, Pak. Apa Din? Siapa tadi yang nanya? yang pangkat tadi itu dikuadratkan, Pak. Jadi itu kuadratnya itu dari Si AF mutlak. Soalnya apa gimana, Pak? Dikuadratkan dari AF mutlak. Screen-nya nggak ada. Oke, bentar. Yang di atas tadi, Pak, yang ada rumusnya. Itu dapatnya dari AF mutlak ya. Oh, mana nih? Bentar. Pak. Bentar. Mana tadi? Ini ya, AF ini
AF kuadrat ini dapetnya dari AF yang ini. Kan kita sudah memutlakkan nih ya. Jadi nggak perlu ngitung dari sini lagi nih. Tapi kita ngambil datanya dari sini. Makanya butuh yang namanya satu-satu di ininya ya, di datanya. Jadi biar mudah. AF kuadrat ini dapetin dari sini nih. 643.500 dikuadratin. Ini pun sama ya. Dari situ, Din. Ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti dicoba-coba ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Nanti kalian coba sendirilah kalau penasaran gitu ya. Kalian buat A minus F-nya ini, MAD-nya, MAC-nya kalian hitung. Kemarin saya lupa buat ngasih tugas yang ini ya. Yang B-nya nih, aturan pertanyaan B. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi, Neng. Enggak nih untuk peramalan nih.